Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, teman, dan pengikut beliau yang telah istiqomah di jalan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak akan lepas dari jasa kedua orang tua. Dari mereka lah kita lahir, dirawat, dan dibesarkan. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau yang disebut birrul walidain. Berbakti kepada orang tua hanya bukan kewajiban sosial, akan tetapi cerita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menindas selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lucu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dua hal penting. Yang pertama, larangan untuk berkata A. Yang kedua, perintah untuk berkata dengan lembut dan hormat kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan betapa tingginya nilai sopan santun terhadap orang tua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tuamu, dan muka Allah tergantung pada muka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899. Hadis ini sangat jelas, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah akan ridho. Namun bila orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Artinya, ridho orang tua adalah jembatan menuju ridho Allah, dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah jalan menuju kemurkaan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita renungkan betapa besar dan masalah orang tua kita. Terutama seorang ibu, Allah bahkan menyebutkan perjuangan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah sabar dan menyapinya dalam 2 tahun. Quran surah Al-Rahman ayat 14. Sejak dalam kandungan, ibu telah menanggung rasa sakit, lemah, dan pengorbanan demi kehidupan anaknya. Setelah lahir, beliau menyusui, merawat, dan menjaga tanpa kenal lelah. Juga ayah dengan keringat dan tenaga yang dikeluarkan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun seringkali kita lupa, ketika orang tua mulai tua, cara mereka telah, maka mereka lambat. Justru disitulah Allah menguji sebenarnya kesatuan kita. Maukah kita bersabar menghadapi kelemahan mereka sebagaimana mereka bersabar saat kita kecil dan ini? Salah satu
berjamaah tentang berbakti kepada orang tua adalah kisah Al-Wais Al-Qarni. Beliau adalah seorang laki-laki dari Yaman yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi karena ibunya sakit dan tidak bisa dilihat, ia memilih untuk merawat ibunya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman. Dia bernama Wais Al-Qarni. Dia berbakti kepada ibunya, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab. Hadis riwayat Muslim nomor 2550. Subhanallah, betapa mulianya seorang anak yang baktinya membuatnya doanya diangkat oleh Allah. Dia menunjukkan bahwa biru walidain bukan sekedar amal besar, akan tetapi amal besar yang mengangkat derajat seseorang Allah. Berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menaati dan menghormati mereka dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, membantu meringankan beban mereka baik secara tenaga maupun materi. Yang ketiga, berdoa untuk mereka setiap hari sebagaimana doa dalam Al-Quran. Dan Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kedua. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga dan tidak melakukan hal yang memalukan. Yang kelima, menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua bahkan setelah mereka meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Dengan doa, sedekah, dan amal baik atas nama mereka, kita bisa terus mengalirkan pahala